warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismi Nur Safara Alayat dengan NIM 223100, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Produktivitas, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEME. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas UTS. Dan di sini saya akan membacakan pengertian produktivitas. Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia dengan menggunakan sumber-sumber real yang makin sedikit. Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan efektif pembuatan rencana aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya. Greenberg yang dikutip oleh Sinungan 1985 mengartikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Pengertian lain produktivitas adalah sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang. Produktivitas juga diartikan sebagai perbandingan ukur harga bagi masukan dan hasil. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu satuan unit umum. Dan yang selanjutnya yaitu konsep produktivitas. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama, peningkatan stok modal. Peningkatan stok modal sebagai hasil akumulasi dari proses pembangunan yang terus berlangsung. Proses akumulasi ini merupakan hasil dari prosesi investasi. Dan yang kedua, peningkatan jumlah tenaga kerja juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas merupakan sumber pertumbuhan yang bukan disebabkan oleh peningkatan penggunaan jumlah dari input atau sumber daya, melainkan disebabkan oleh peningkatan kualitasnya. Dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya yang tersebut meningkat. Walaupun secara teoritis faktor produksi dapat dirinci, pengukuran kontribusinya terhadap output dari suatu proses produksi sering dihadapkan pada berbagai kesulitan. Dan yang selanjutnya yaitu produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila yang pertama, jumlah produksi atau keluaran meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang sama. Dan yang kedua, jumlah produksi atau keluaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya lebih kecil. Dan yang ketiga, produksi keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil. Menurut Suripto 1989, Chew 1991 dan Piesan 1991. Konsep tersebut tentunya dapat dipakai di dalam menghitung produktivitas di semua sektor kegiatan. Menurut Manuaba 1992-an, peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total. Dan yang selanjutnya yaitu pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi.
Di beberapa negara maupun perusahaan pada akhir-akhir ini telah terjadi kenaikan minat pada pengukuran produktivitas. Karena itu sudah saatnya kita membicarakan alasan mengapa kita harus mengukur produktivitas. Selanjutnya yaitu mengukur produktivitas. Pada tingkat sektoral dan nasional, produktivitas menunjukkan kegunaannya dalam membantu evaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapatan, upah dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan, meningkatkan pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi, mengetahui pengaruh perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi dan seterusnya. Dan yang selanjutnya itu peningkatan produktivitas kerja. Sebuah perusahaan atau sistem produksi lainnya menerapkan kombinasi kebijakan, rencana sumber-sumber dan metodenya dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan khususnya. Kombinasi-kombinasi kebijakan ini dituangkan melalui dan dengan bantuan faktor-faktor produktivitas internal dan eksternal. Pada tingkat perusahaan, faktor-faktor tersebut hampir seluruhnya direfleksikan dalam sumber pokok, yakni manusia dan bahan-bahan atau melalui A. Tenaga kerja, B. Manajemen organisasi, C. Modal pokok bahan mentah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama yaitu kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan yang dimiliki berdasarkan pengetahuan lingkungan kerja yang menyenangkan akan menambah kemampuan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di seluruh sektor atau subsektor. Di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai. Dan yang kedua yaitu sikap, suatu yang menyangkut perangai tenaga kerja yang banyak dihubungkan dengan moral, semangat kerja yang akan menghasilkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang mengenai pekerjaannya, karena menyangkut sikap pengertian kepuasan kerja mencakup berbagai hal seperti kondisi, kecenderungan, perilaku seseorang. Kepuasan itu tidak tampak serta nyata, tetapi dapat diwujudkan dalam suatu hasil pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu situasi dan keadaan lingkungan. Faktor ini menyangkut fasilitas dan keadaan di mana semua karyawan dapat bekerja dengan tenang, serta sistem kompensasi yang ada. Pertama, perbaikan terus-menerus, yaitu upaya meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu implementasinya ialah bahwa seluruh komponen harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang keempat, motivasi. Setiap tenaga kerja perlu diberikan motivasi dalam usaha meningkatkan produktivitas. Kelima, upah. Upah atau gaji minimum yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa keberadaannya di dalam suatu organisasi perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja. Keenam, tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan dan latihan dari tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas. Karenanya perlu diadakan peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja. Dan yang kelima yaitu penilaian metode. Yang keenam, tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan dan latihan dari tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas. Karenanya perlu diadakan peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja. Dan yang selanjutnya itu situasi. Dan di sini ada juga penilaian. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang, berbagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.
kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat perkembangan perusahaan. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu, objektif, dan dilakukan secara berkala. Jadi kesimpulannya yaitu produktivitas kerja merupakan kondisi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan produk individual, kelompok, dan organisasi. Produktivitas ditentukan oleh dukungan oleh semua sumber daya organisasi yang dapat diukur dari efektivitas dan efisiensi yang difokuskan pada aspek-aspek hasil akhir produk nyata yang dicapai, kualitas kuantitasnya, B. durasi atau lamanya waktu yang digunakan untuk mencapai hasil akhir, C. penggunaan sumber daya secara optimal, D. kemampuan beradaptasi dengan permintaan pasar atau pengguna. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.